is the world number one speaking about the year that's gone by and what's to come. Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Pebulu tangkis top Denmark, Viktor Axelsen, dipastikan absen dari ajang Singapore Open 2023. Lantas, bagaimana nasibnya di puncak ranking BWF? Diketahui, Viktor Axelsen mengalami cedera saat membela Denmark di laga kontra Malaysia, di kompetisi beregu Piala Sudirman 2023 di Suzhou, China. Cedera tersebut membuat Viktor Axelsen harus pulih untuk beberapa waktu, dan absen di sejumlah turnamen besar. Viktor Axelsen tidak ambil bagian di pentas Malaysia Masters dan Thailand Open 2023. Pekan depan, ayah dua anak itu juga akan absen di gelaran Singapore Open 2023. Padahal, tiga turnamen tersebut berada di level Super 500 sehingga poinnya cukup besar untuk menguasai ranking BWF. Tiga pertandingan yang dilewati Viktor Axelsen ini juga masuk dalam perhitungan poin Race to Olympic 2024. Maka, absennya Axelsen akan berpengaruh besar di ranking. Lewat unggahan di media sosial Twitter, Axelsen mengaku sedih harus melewatkan Singapore Open 2023. Tapi, ia mungkin akan comeback di Indonesia Open 2023. Sangat disayangkan saya melewatkan Singapore Open lagi tahun ini, ungkap Viktor Axelsen pada Kamis, 1 Juni 2023, siang. Saya sudah tidak sabar untuk bisa bermain di depan para penggemar bulu tangkis di Singapura, tapi sayangnya kaki saya belum sepenuhnya siap. Semoga tahun depan. Namun sisi positifnya, pemulihan berjalan dengan baik, dan masih ada harapan bagi saya untuk menghadapi Indonesia Open, janji Viktor Axelsen. Dilansir laman BWF, Viktor Axelsen masih kokoh di ranking BWF nomor 1 di sektor tunggal putra terbaik dunia, dengan koleksi yang fantastis hingga 103.005 poin. Pesaing terdekatnya adalah Anthony Ginting dari Indonesia, berada di ranking BWF urutan kedua, dengan catatan 81.811 poin. Mengingat Anthony Ginting absen di ajang Thailand Open 2023, maka ranking Axelsen tidak akan tersalip untuk sementara waktu. Anthony Ginting akan jadi unggulan teratas di Singapore Open 2023, pekan depan. Jika ia bisa menang, maka pemain Indonesia itu akan mendapat tambahan 9.200 poin. Namun, capaian itu pun belum mampu menggeser Viktor Axelsen di peringkat teratas BWF. Nampaknya pemain asal Denmark itu masih akan menguasai puncak tertinggi. Berbeda halnya dengan ranking BWF World Tour Finals 2023, dengan absennya Viktor Axelsen di beberapa turnamen penting, saat ini ia berada di urutan kelima. Posisi peringkat teratas BWF World Tour Finals 2023 diamankan oleh pemain tunggal putra asal Jepang, Kenta Nishimoto, disusul atlet muda kebanggaan Cina, yakni Li Shifeng. Sementara peringkat wakil tertinggi putra tunggal Indonesia di ranking BWF World Tour Finals 2023 adalah Jonathan Christie yang bertengger di posisi ke-11. Pemain Indonesia lainnya, Anthony Sinisuka Ginting tertahan di peringkat ke-13 karena belum bisa meraih prestasi di sepanjang turnamen individu BWF tahun 2023 ini. Padahal, hanya pemain yang ada di peringkat 8 besar yang berhak bermain di BWF World Tour Finals. Jonathan dan Ginting pun harus bekerja keras untuk menyusul Viktor Axelsen dan kawan-kawan. 4 catatan buruk pasangan ganda campuran Indonesia, Zachariah Josiahno Sumanti, Hediana Juli Marbella, yang kini terancam dicoret dari pelatnas PBSI. Pasangan ganda campuran, Zachariah Josiahno Sumanti, Hediana Juli Marbella alias Zacha, Bella belum bisa memetik hasil positif di sepanjang turnamen tahun 2023. Zacha Bella kandas pada babak awal Malaysia Open, India Open, India Masters, Swiss Open, Spain Masters, Orleans Masters, dan Malaysia Masters 2023. Terkini, pemilik ranking BWF ke-29 itu juga gugur di babak awal Thailand Open 2023, usai kalah dari pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, skor 19-21, 12-21. Belum lagi jika melihat hasil SEA Games 2023, di mana Zacha Bella tersingkir sangat cepat, padahal lawannya bukanlah pemain yang biasa tampil di BWF World Tour.
Prestasi terbaik Zacha Bella tahun ini adalah melaju ke babak kedua All England 2023, itu pun langsung tersingkir dari pasangan asal Prancis, Robin Tabelling, Selena Piak. Rentetan hasil buruk yang didapatkan oleh Zacha Bella, mau tak mau membuat pelatih Amon Sunario melakukan evaluasi. Kedua pemain ini rencananya akan diistirahatkan. Zacha Bella di beberapa turnamen hasilnya tidak bagus, jadi setelah Indonesia Open saya istirahatkan dulu mereka, untuk evaluasi dan introspeksi diri, ungkap Amon. Zacha Bella dipastikan absen di ajang Singapore Open 2023, dan Indonesia Open 2023 pada 13 hingga 18 Juni nanti diprediksi akan menjadi akhir perjalanan mereka. Jika Zacha Bella belum bisa membuktikan kualitasnya di Indonesia Open 2023, maka mereka akan diistirahatkan dari turnamen, atau bahkan dicoret dari pelatnas PBSI. Setidaknya ada 4 catatan dari pelatih Amon Sunario terhadap pasangan ganda campuran Indonesia, Zachariah Josiahno Sumanti, Hediana Juli Marbella. Pertama, Amon Sunario menyoroti mental kedua pemain, yang belum siap menanjak ke level teratas dunia. Kedua, Zacha Bella dianggap tak bisa mengembangkan strategi. Saya melihat mental mereka juga agak kena dengan hasil-hasil ini, ujar Amon Sunario dalam rilis resmi PBSI, Rabu, 31 Mei 2023, malam. Mereka sebenarnya pasangan yang bagus, pernah juara International Challenge, kata Amon Sunario mengingatkan jika Zacha Bella pernah juara pada tahun 2019 dan 2022. Namun memang ketika naik ke level atas, bertemu dengan lawan-lawan di sini, peringkat teratas BWF, mereka seperti belum bisa mengembangkan permainan, ungkapnya. Catatan ketiga, Zacha Bella dinilai kesulitan dalam menjalankan instruksi pelatih di lapangan, dan keempat, komunikasi pasangan ganda campuran itu tidak terlalu bagus. Mereka, Zacha Bella, juga kurang berani dalam hal menjalankan instruksi pelatih. Hal lain adalah faktor komunikasi yang masih kurang berjalan dengan baik, jelas Amon. Ini hal-hal yang harus segera dibenahi, tegas pelatih yang menggantikan Nova Widianto di sektor ganda campuran itu. Jadi, mereka, Zacha Bella, akan fokus latihan dulu setelah Indonesia Open, supaya kepercayaan dirinya bisa pulih lagi dan bisa kembali bertanding, tukas Amon Sunario. Berdasarkan pernyataan tersebut, PBSI masih memberikan waktu bagi Zacha Bella untuk berlatih lagi, dan belum mengambil tindakan untuk mencoret keduanya dari pelatnas. Atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia, Pramudia Kusumawardana, Yeremia Ericioce Yacop Rambitan berhasil lolos ke babak 16 besar Thailand Open 2023 usai menaklukkan ganda putra Jepang. Laju Pramudia, Yeremia masih mulus dalam mengarungi Thailand Open 2023 usai mereka memetik kemenangan pada babak 32 besar, Rabu, 31 Mei 2023. Serangan dari mantan juara Asia tersebut masih terlalu kuat bagi ganda putra Jepang, Yuta Takei, Ayato Endo. Pram Yere kembali membekuk Takei, Endo dalam permainan rubber game, 21-16, 21-23, 21-18 dalam 55 menit, pada pertandingan yang bergulir di Indoor Stadium Hua Mart, Bangkok, Thailand. Kemenangan tersebut mengulang hasil pertemuan mereka sebelumnya, ketika Pram Yere juga menaklukkan pasangan peringkat 26 dunia itu di Spain Masters 2023, 21-14, 20-22, 21-16. Artinya, rekor head-to-head Pram Yere versus Takei, Endo kini makin unggul 2-0. Pram Yere langsung menerima perlawanan alot dari wakil Jepang. Skor terus imbang hingga kedudukan 5-sama. Pasangan Indonesia sempat terjebak dalam pola permainan lawan hingga mereka kehilangan 3 angka beruntun. Namun perlahan peraih medali emas SEA Games 2023 itu mencari celah kelemahan lawan. Pram Yere akhirnya berhasil unggul sampai interval 11-9. Setelah jeda turun minum, juara Asia satu kali itu terus mempercepat tempo permainan hingga unggul jauh 15-10. Tidak banyak yang bisa dilakukan lawan selain terus bertahan menghadapi gempuran smash dari Yeremia. Kesalahan sendiri banyak dilakukan lawan. Selain itu banyak pengembalian pasangan Jepang yang justru tanggung, memudahkan Pram Yere mengeksekusinya dengan smash keras. Pram Yere makin unggul 18-13. Sayangnya ada beberapa momen di mana defense Pram Yere rapuh dan mudah ditembus lawan. Kesalahan sendiri juga justru dilakukan, membuat mereka nyaris terkejar dalam kedudukan 18-16.
Namun sejak itu, Pram Yere berhasil mempertahankan keunggulan dan mengamankan kemenangan 21-16. Pada game kedua, Pram Yere unggul cepat 4-1. Tetapi setelah ada jeda mendadak akibat karpet lapangan yang sobek dan perlu diperbaiki, momentum mereka seperti hilang. Pasangan peringkat 29 dunia ini berbalik tertinggal 7-10.